Halo dan selamat datang di Podcast Ceria. Podcastnya Bea Cukai Ngurah Rai. Kali ini kita akan ngobrol tentang Kanwil DJBC Bali Nusra dengan berbagai tugas dan kewenangannya. Mengawali perbincangan kita di pagi ini, sekiranya Bapak dapat memberikan gambaran bagaimana tugas dan kewenangan dari Kanwil DJBC Bali Nusra. Tentu saja kalau kita sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak akan dilepaskan dari 3 fungsi utama ya. Yang pertama adalah fasilitasi industri perdagangan, kemudian optimalisasi penerimaan, dan pengawasan barang perdagangan ilegal. Nah, sedangkan untuk kantor wilayah itu lebih kepada mengkoordinasikan tugas dan fungsi kantor pelayanan tersebut. Dengan luasnya wilayah kerja Bapak, kira-kira keunggulan apa sih Pak yang ada di wilayah Kanwil Bali Nusra ini Pak? Kanwil Bea Cukai Bali Nusra membawai berbagai macam tipologi kantor, berbagai macam tipologi jenis pelayanan juga. Itu akan menjadi tantangan sendiri. Ada yang sifatnya lebih kepada pelayanan cukai saja, misalnya kantor. Kemudian untuk pertambangan, kemudian pertanian di sini juga ada. Wilayah Bali Nusra semua ada. Gitu. Halo dan selamat datang di Podcast Ceria. Podcastnya Bea Cukai Ngurah Rai. Dalam setiap episodenya, kita akan membicarakan topik-topik bea cukai yang menarik dan mengupas semua hal yang harus Sobat Ceria ketahui. Kita juga akan mengundang para ahli untuk berbicara dan memberikan tips dan saran yang berguna. Siap untuk belajar sambil bersenang-senang? Sobat Ceria, di episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang tamu istimewa, yaitu Bapak Susila Brata. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang nanti akan saya sebutkan Kanwil DJBC Bali Nusra. Kali ini kita akan ngobrol tentang Kanwil DJBC Bali Nusra dengan berbagai tugas dan kewenangannya, karakteristik wilayah kerjanya, potensi, keunggulan, dan tantangan yang dihadapi di Kanwil DJBC Bali Nusra. Terima kasih Bapak, senang Bapak bisa hadir dalam podcast Ceria Bea Cukai Ngurah Rai kali ini. Mengawali perbincangan kita di pagi ini, sekiranya Bapak dapat memberikan gambaran bagaimana tugas dan kewenangan dari Kanwil DJBC Bali Nusra. Baik, terima kasih Bu Mira. Terima kasih juga Bea Cukai Ngurah Rai dan salam para Sobat Ceria. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Bea Cukai Ngurah Rai. Kalau tadi Bu Mira bertanya tentang karakteristik dari kantor wilayah Bea Cukai Bali Nusra, tentu saja kalau kita sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak akan dilepaskan dari 3 fungsi utama ya. Yang pertama adalah fasilitasi industri perdagangan, kemudian optimalisasi penerimaan, dan pengawasan barang perdagangan ilegal. Nah, ini yang 3 fungsi ini yang karakteristik utama pasti akan melekat di semua kantor Bea Cukai, termasuk seluruh jajaran Kanwil Bea Cukai Bali Nusra. Kita pasti ada tugas untuk memfasilitasi perdagangan industri, kemudian mengoptimalkan penerimaan, dan ketiga adalah mengawasi barang-barang perdagangan ilegal. Berarti 3 itu tadi merupakan misi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga ya Pak dan ya? Dan itu diimplementasikan di lapangan, pasti harus diimplementasikan di lapangan. Ya, baik Pak. Tadi Bapak sampaikan karakteristiknya adalah demikian. Namun tugas dan fungsinya dari Kanwil DJBC Bali Nusra itu sendiri apa ya Pak ya? Karena kita tahu kan di bawah Kanwil DJBC Bali Nusra itu ada 7 kantor pelayanan. Ya. Nah, perbedaannya seperti apa Pak? Nah, kita benar kata Bu Mira tadi, di Kanwil Bea Cukai Bali Nusra itu ada 7 kantor pelayanan, yaitu kantor Bea Cukai Ngurah Rai, kantor Bea Cukai Denpasar, kemudian Sumbawa, Mataram, Kupang, Labuan Bajo, dan terakhir Tambua. Nah, fungsinya adalah kalau kantor pelayanan adalah langsung memberikan pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat, sedangkan untuk kantor wilayah itu lebih kepada mengkoordinasikan tugas dan fungsi kantor pelayanan tersebut. Nah, kalau rootnya pasti 3 fungsi utama tadi. Betul, dan di Kanwil juga ada pemberian fasilitas juga ya Pak ya? Ya, ada pemberian fasilitas. Nah, kalau di Kanwil lebih kepada bagaimana memberikan izin fasilitasinya.
ada kawasan berikat, ada KITE, KITE IKM, kemudian gudang berikat dan sebagainya yang ada di wilayah Bali Nusra ini. Secara operasional perusahaan-perusahaan tersebut langsung di bawah pelayanan dan pengawasan kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai. Ya, dan ternyata memang jelas sekali perbedaannya ya antara tugas fungsi kantor wilayah dengan kantor pelayanan yang ada di bawahnya. Selanjutnya Pak, kalau kita lihat bahwa dengan luasnya wilayah kerja Bapak di mana selain Bali juga NTB dan NTT tadi. Betul. Ini Pak, kira-kira keunggulan apa sih Pak yang ada di wilayah Kanwil Bali Nusra ini Pak? Ya, kalau bicara keunggulan tentu saja kita menurut saya ini salah satu keberuntungan barangkali dan tantangan bagi kita di wilayah Bali Nusra ini. Kanwil Bea Cukai Bali Nusra membawai berbagai macam tipologi kantor, berbagai macam tipologi jenis pelayanan juga. Contoh ya, kalau di Ngurah Rai tentu saja membawai bandara, salah satu bandara yang besar, bahkan yang kedua terbesar barangkali di Indonesia, yang lalu lintas perdagangan setelah Soekarno-Hatta, perjalanan orang ke luar negeri ya. Nah, ini pasti punya karakteristik yang berbeda dengan teman-teman di Bea Cukai yang lain, contohnya misalnya Labuan Bajo, Mataram, Kupang dan sebagainya. Nah, kalau bicara tantangan tadi dengan berbagai macam tadi, itu akan menjadi tantangan sendiri. Ada yang sifatnya lebih kepada pelayanan cukai saja, misalnya kantor Bea Cukai Denpasar. Nah, di Bali itu tentu saja tadi disampaikan Bu Mira ditanyakan mengenai potensi. Potensi tadi pelayanan pariwisata menurut saya itu juga potensi. Kemudian industri terkait dengan cukai, kemudian untuk pertambangan, kemudian pertanian di sini juga ada, wilayah Bali Nusra semua ada, itu potensinya ada semua itu. Jadi seperti miniaturnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya Pak kira-kira seperti saya kira itu tantangan, tantangan bagi kita semua. Betul, ada kepabeanan, ada cukai juga, dan fasilitas juga ada di situ. Fasilitas juga ada. Ya Pak. Nah Bapak mohon pandangan Bapak terkait dengan kantor pelayanan Bea Cukai Ngurah Rai sendiri seperti apa ya Pak ya? Karena ini kan kita podcaster ya, ini kantor Bea Cukai Ngurah Rai ya Pak ya. Mungkin biar Sobat Ceria juga mengetahui sebenarnya dari pandangan Bapak Kakanwil itu Bea Cukai Ngurah Rai itu seperti apa? Ya, kalau saya kira Bea Cukai Ngurah Rai, bahkan saya tidak berpendapat pun ini ya, kalau saya tidak berpendapat pun saya yakin Sobat Ceria sudah sangat paham seperti apa Bea Cukai Ngurah Rai. Satu, kantor Bea Cukai yang penuh prestasi, karena saya tahu banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh kantor Bea Cukai Ngurah Rai, tidak hanya level regional kecil lah gitu ya, tapi level nasional, bahkan di level kementerian. Ini saya kira sesuatu yang sangat membanggakan sebagai bagian dari Kanwil Bea Cukai Bali Nusra. Kedua adalah kantor-kantor yang inovatif, selalu memberikan sesuatu yang baru, yang inovatif, bahkan mungkin baru saja, tapi kalau merasa itu harus diperbaiki, teman-teman Bea Cukai Ngurah Rai langsung membuat sesuatu yang baru yang menjadikan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih mudah lagi bagi masyarakat. Ini sangat bagus. Ini salah satu gambaran barangkali ya. Termasuk salah satunya juga yang tidak kalah penting teman-teman Bea Cukai Ngurah Rai adalah mempraktekkan work-life balance. Jadi tidak hanya sekedar kerja, tidak mempedulikan kehidupan manusianya gitu. Ini sangat bagus sekali itu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ini membawa nama baik juga Bea Cukai Ngurah Rai ya Pak. Betul. Dan tadi sampaikan Bapak prestasi di Bea Cukai Ngurah Rai memang sangat banyak. Kita tahu tahun 2022 terakhir kemarin kita mendapatkan kantor pelayanan terbaik tingkat Kementerian Keuangan Pak. Kemudian ada kantor pengelola arsip terbaik di tingkat DJBC. Tahun ini pun kita juga dalam proses penilaian nasional. Implementasi PUG juga juara satu. Ya, PUG di tahun sebelumnya Pak. Lagi. WBPM juga kita sudah meraih predikat tersebut. Dan tahun ini mudah-mudahan mohon doanya juga Sobat Ceria dan mohon dukungan Bapak. Kita sekarang dalam proses penilaian kantor pengelola sarana prasarana kelompok rentan. Oh iya. Ya. Yang artinya sebenarnya Bea Cukai Ngurah Rai itu tidak berfokus pada stakeholder yang pelayanan biasa saja, tetapi kelompok rentan pun kami perhatikan. Betul. Kelompok rentan kita tahu tidak hanya penyandang cacat saja ya Pak, tapi juga orang tua, kemudian ibu hamil, kemudian ibu menyusui dan juga anak-anak. Betul. Dan mohon dukungannya tahun ini kami dalam proses tersebut di Kemenpan RB. Satu lagi kami juga dalam proses evaluasi penyelenggara pelayanan publik tingkat nasional. Jadi
ini merupakan satu prestasi kami di tahun 2023. Dan kemarin kami juga mendapatkan penghargaan, yaitu pengelola sarana prasarana narkotika terbaik di DJBJ yang disampaikan oleh Direktur Interdiksi Narkotika. Ya Pak. Baik Pak, kembali ke laptop mungkin ya Pak. Ini jadi promosi Bea Cukai Ngurah Rai. Namanya juga podcast ceria ya. Iya Pak, jadi kita sampaikan yang ceria-ceria aja, yang senang-senang. Kembali ke pertanyaan berikutnya, menurut Bapak potensi yang sekiranya perlu dikembangkan di wilayah Bali ya Pak, di wilayah Bali dan Nusra ini, serta apa yang harus dilakukan oleh para pegawai untuk mendukung bangkitnya potensi-potensi tadi. Mungkin tidak hanya di Ngurah Rai saja, tapi ini kan wilayahnya ada Bali, NTB, ya. NTT, mungkin di Mataram sekarang kita tahu sedang ada motor MotoGP, GP ya Pak ya. ya. Nah, monggo Bapak atau Ya. KEK-nya seperti apa? Baik, saya kira itu tadi saya bilang dari mulai wilayah dari Bali, NTB, NTT itu sangat berbeda-beda, potensinya berbeda-beda sehingga harus melakukan treatment yang secara berbeda-beda juga. Tapi saya sampai dengan saat ini tahu bahwa teman-teman seluruh jajaran Bea Cukai baik di Kanwil maupun kantor pelayanan 7 kantor tadi semua berjibaku untuk menumbuhkan atau meningkatkan potensi tadi. Saya kasih contoh misalnya di Bali, kita tahu Bali terutama bukannya Indonesia yang mengenal, tapi dunia yang mengenal bahwa Bali adalah tempatnya wisata. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman bagaimana untuk supaya industri wisata itu berkembang. Memang kalau Bea Cukai dia akan mengambil porsi seluruh wisata itu. Tapi Bea Cukai memberikan peran penting supaya wisata itu menjadi lebih menarik bagi orang lain. Salah satunya teman-teman Bea Cukai Ngurah Rai melakukan kemudahan dengan membuat ECD yang itu menjadi alhamdulillah juga menjadi prototipe bagi pemberlakuan ECD nasional. Kemudian teman-teman di Denpasar juga demikian. Di Mandalika KEK, Bea Cukai Mataram juga demikian. Bagaimana teman-teman Bea Cukai Mataram itu dari mulai waktu penyelenggaraan SPK Superbike, motor Superbike itu, kemudian Superbike, kemudian MotoGP, bagaimana memfasilitasi proses kepabeanan ketika masuk maupun keluar itu menjadi semakin mudah dan cepat dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan kemudian bisa membuat penyelenggaraan MotoGP atau hal yang lain di KEK Mandalika itu berjalan dengan baik. Yang ketiga contoh yang satu lagi terkait dengan wisata tadi misalnya pelayanan yacht dan cruise itu di beberapa kantor ya, Denpasar, kemudian Kupang, kemudian Mataram dan lain-lain. Ngurah Rai nggak ada ya? Nggak ada ya. Takut kalau jangan sampai di bandara nanti ya. Jadi iya, itu contoh. Kemudian juga potensi selain itu, selain pariwisata, pertanian, perkebunan itu teman-teman daerah di NTB, NTT itu sangat baik. Beberapa waktu lalu ada ekspor jagung dari NTB, kemudian ekspor getah damar dari NTT. Sangat banyak teman-teman yang sebenarnya punya potensi di sana. Termasuk sumber daya alam ya Pak ya? Sumber Kan daya ada alam. dari mineral Sumbawa di Pak. Sumbawa Nah, waktu ya, itu salah satu potensi penerimaan ekspor, di ya. Bea Cukai Bali NTB NTT ini. Ya, dari Sumbawa. Dari sisi ekspor ya Pak ya, pajak ekspornya keluar, ya, di bea keluarnya ya, itu menjadi penopang penerimaan kita ya, walaupun sebenarnya memang bea keluar itu bukan untuk menggali penerimaan tapi mau nggak mau kan membatasi sebenarnya Pak ya, iya, itu membatasi tapi itu menjadi potensi penerimaan. Bahkan dari 1,6 triliun target dari penerimaan Bea Cukai Bali Nusra saat ini alhamdulillah Bu Mira sudah tercapai 1,7 triliun. Wow, belum akhir tahun ini. Luar biasa ini kayaknya. Nah ini kita pasti juga apresiasi nanti akan disesuaikan target, tidak apa-apa, tapi saat ini kita sudah mencapai lebih dari target yang ditargetkan. Ya, itu merupakan tugas dari Kanwil DJBJ Bali Nusra ya Pak, Ya. khususnya di kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Sumbawa. Betul. Nah, potensi-potensi inilah yang memang kita harus kembangkan terus dan supaya kita SDM kita juga memang mempunyai motivasi untuk melaksanakan tugas dengan maksimal untuk Indonesia. Betul, ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak, dan ini supaya Sobat Ceria tahu bahwa tanggal 1 Oktober nanti kita memperingati Hari Bea Cukai ke-77. Bagaimana pandangan Bapak tentang perjalanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya ketika Bapak menjalani atau berkiprah di Bea Cukai, dan pengalaman-pengalaman apa yang
Bapak alami sehingga nanti akan memberikan motivasi kami seluruh pegawai Kanwil DJBC Bali Nusra. Baik Bu Mira, terima kasih. Saya pikir kalau dimulai dari tugas sebagai pegawai Bea Cukai itu tahun 91 ya, berarti sudah lebih dari 30 tahun. Saya mengalami ini tentang Bea Cukainya ya. Saya mengalami perjalanan Bea Cukai yang luar biasa dalam 30 tahun, artinya 3 dekade. Dan menurut saya dengan beberapa kali program reformasi ya, kita mengalami semua itu. Kalau saya membandingkan dengan 30 tahun yang dengan sekarang tentu sangat jauh berbeda. Bagaimana Bea Cukai sangat berbeda pelayanan dan pengawasannya kepada masyarakat. Kemudian kita sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang memegang teguh asas integritas sebagai prinsip yang pertama, itu terasa sekali pada masa sekarang. Perbedaannya apa ya Pak ya? Iya, kita bukan mengungkit atau kesalahan masa lalu. Bagaimana masa lalu itu Bea Cukai sudah diidentikan dengan sesuatu yang mohon maaf glamor dan segala macam. Nah sekarang kita melihat bahwa anggota kita semua, anggota Bea Cukai itu sudah sangat baik lah, artinya sudah benar-benar hidup dengan normal. Mungkin kalau terjadi 1-2 yang terjadi oknum itu barangkali itu kejadian, tapi saya yakin sekarang ini semua personel Bea Cukai itu sudah jauh berbeda, sudah lepas dari yang predikat glamor tadi. Kemudian kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat tuh sudah seperti benar-benar kita ingin melayani dengan hati. Barangkali ya ini kalau zaman saya zaman muda itu kalau mungkin saya juga kalau dihadapi sama pelaku usaha, Pak mau nanya sesuatu, tar dulu nanya-nanya. Itu juga mungkin bagaimana kita memosisikan adalah kita seolah di atasnya ada pengguna jasa. Jadi ada arogansi di situ ya Pak ya dulu ya Pak ya. Itu mungkin di masa itu terasa. Nah oleh karena itu Bea Cukai membentuk sekarang ini ada namanya kalau di kantor pelayanan Madya kan ada seksi penyuluhan dan lain informasi ya. Betul Pak. Zaman dulu kan nggak ada Bu. Ya dulu nggak ada di kantor pelayanan itu. Kalau nanya-nanya dia nanya-nanya di yang bagian pelayanan, misalnya dikasih pabean itu tadi arogansi, kemudian entar dulu nanya-nanya gitu. Nah itu artinya bagaimana Bea Cukai pengen benar-benar memberikan sesuatu kepada masyarakat yang berbeda. Khusus untuk layanan informasi ada yang khusus. Kalau ada pelanggaran dulu ngadu ke siapa? Ngadu kepala kantor nggak diterima. Nah sekarang ada namanya kepatuhan internal. Betul, Pak. Artinya itu Bea Cukai juga ini bahkan Bea Cukai termasuk yang leader di Kementerian Keuangan, ada kepatuhan internal. Artinya Bea Cukai ingin memperbaiki diri itu sudah dari dalam Bea Cukai sendiri sudah ingin itu. Dari sisi organisasinya juga ada perubahan di situ ya Pak ya, selain betul. SDM tadi ya betul, Pak. Ya, itu. Organisasi kemudian pelayanan tadi, termasuk mungkin proses bisnisnya juga berubah ya Pak. Proses bisnis juga berubah. Semua pelayanan sudah diupayakan berbasis IT. Kemudian prosedur-prosedur yang sifatnya berbelit-belit terlalu banyak mengambil atau harus melalui meja dipangkas. Bea Cukai kalau boleh dilihat sudah menjadi leader dalam implementasi jabatan fungsional. Ya, betul Pak. Ini saya baru tugas kira-kira 2 tahun sudah jadi pejabat fungsional sama zaman itu barangkali. Meriksa dokumen itu ya Pak ya? Pemeriksa barang ya. Itu artinya Bea Cukai itu sebenarnya sudah dari dulu tuh pengen memangkas yang namanya meja itu. Karena begitu fungsional selesai dia kan. Nah itu artinya keinginan itu sudah ada sebenarnya. Penyederhanaan birokrasinya ternyata sudah ada sejak dulu ya dengan fungsional tadi ya Pak ya. Penyederhanaan prosedur, kemudian juga dengan penerapan IT yang sangat baik. Nah Pak, kita tahu ya Bea Cukai itu fungsi atau tugas kita ada pelayanan dan ada pengawasan. Betul. Sebenarnya ini kan bertolak belakang ya Pak. Ini kita kan sebagai petugas Bea Cukai juga kadang berhati-hati, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi pengawasan tidak boleh dikurangi atau kita tetap harus melakukan pengawasan. Ini pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Ya itu saya selalu ingat apa yang pernah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sendiri seperti memahami bahwa itu sesuatu yang seperti sisi mata uang. Tidak akan pernah dua sisi mata uang itu kelihatan dalam satu kali tatapan. Betul ya? Kita harus membalik-balik itu baru bergantian kan. Nah tapi bagaimana Bea Cukai bisa menselaraskan antara tugas pengawasan dan pelayanan ini. Oleh karena itu kita berbagai prosedur itu diatur supaya kita juga punya rule-rule, punya garis-garis bagaimana kita melakukan pengawasan. Tugas pengawasan itu melekat walau berbeda dengan pelayanan, pelayanan di teman-teman yang sifatnya sosial ya, misalnya rumah sakit atau pelayanan yang air misalnya gitu. Itu memberi pelayanan,
Kalau bea cukai ketika memberikan pelayanan itu sebenarnya di dalamnya tugas pengawasan, sedang melakukan tugas pengawasan. Ketika teman-teman dari kantor bea cukai Ngurah Rai melakukan penelitian dokumen, sebenarnya kan melakukan pengawasan, benar nggak ini pembayarnya? Betul Pak. Bapak pernah bertugas ya Pak, pasti di tempat pelayanan itu seperti apa, kemudian di pengawasan seperti apa. Ya. Kira-kira Pak dulu waktu memberikan pelayanan itu bagaimana, tapi ketika kita mengawasi itu juga seperti apa itu Pak? Ya itulah mungkin seninya di bea cukai ya. Bahwa Ya, kita punya tugas pengawasan dan pelayanan itu sekaligus tadi, yang bagaimana kita memanage itu. Kita punya, makanya kita sebenarnya dari zaman dulu pun kita sudah yang namanya mengimplementasi manajemen risiko ya. Ya. Jadi di bea cukai itu sudah ada, dari zaman dulu sudah ada namanya manajemen risiko. Kita punya pemeriksaan yang berdasarkan profil-profil. Lapisannya banyak itu, dari profil komoditi aja sub-subnya banyak. Dari profilnya importer atau ekspornya juga pelakunya artinya. Negara asalnya dan sebagainya. Artinya bea cukai sudah mengimplementasikan mekanisme itu yang dipakai untuk pengawasannya efektif. Ya. Di balik pelayanan yang harus cepat. Betul Pak. Itu yang harus dituntut. Tetapi itu memang sesuatu yang nggak bisa dilakukan tadi, nggak bisa dilihat bersama-sama. Tapi mau nggak mau harus dilakukan, nggak bisa itu, nggak bisa kemudian kita, oh maaf saya hanya melakukan pelayanan, pengawasan kita nggak jalan, nggak bisa, harus dilakukan. Ya, berarti memang banyak perbedaan bea cukai zaman dulu dengan yang sekarang ya, ATM Ya, sama saya sekarang. kira itu. Dan kalau dulu istilahnya ada doane gitu ya Pak ya. ya, Itu kita mengacu dari undang-undang ordonansi bea kalau nggak salah Pak ya. Nah, kemudian kan perjalanannya adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10. Mungkin Bapak juga ikut masuk di dalam tim penyusun, atau dulu mungkin karena masih apa ya, kita sebagai pemeriksa atau sebagai penyusun konsepnya itu Pak. Apakah Bapak juga punya pengalaman itu? ya sebenarnya kalau itu Undang-Undang 95 tahun 95 kan gitu ya. 95 saya masih posisinya masih pelaksana artinya, tapi saya merasakan di lapangan karena kejadian saat itu perubahannya adalah ketika bertugas di Tanjung Priok, salah satu pelabuhan yang terbesar di Indonesia. Itu terasa sekali perbedaannya ketika kita masih menggunakan yang lama dengan yang baru. Beberapa konsep memang masih dipakai, tapi rasanya sudah tadi seperti kita profiling dengan lebih jelas. Jadi kita profilingnya nggak asal semaunya si pejabat, tapi sudah panduannya jelas. Kemudian hal yang lain, prosedur ekspor, prosedur impor itu sudah semakin disederhanakan, tapi tetap pengawasan dengan baik. Ya, kalau saya lihat juga Pak, kayaknya bea cukai dulu itu arahnya ke pengawasan ya Pak ya, bukan pelayanan ya. Tapi sekarang kita sudah berubah, kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan berbagai aturan-aturan seperti SLA itu selalu ada juga. Nah, kita. Itu juga yang Pak. baru itu. Dulu mungkin nggak terpikirkan MSLA, ya tadi pokoknya kalau bea cukai didatangin orang melintir kumis gitu. Nah, kemudian tangannya di pinggang gitu. Kita sudah dididik dengan SLA, dengan berbagai budaya-budaya yang positif, baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun di bea cukai sendiri. Budaya perilaku yang positif itu saya kira sekarang sudah banyak tertanam, khususnya di generasi-generasi muda. Ya. Dan tadi Bapak sampaikan kita itu sebagai pionir terutama tadi kepatuhan internal ya, satu unit baru di bea cukai di bawah Kementerian Keuangan itu kepatuhan internal. Dan kalau kita lihat juga Pak, kita punya nilai-nilai Kementerian Keuangan yang merupakan budaya organisasi kita. Sebenarnya pun nilai-nilai Kementerian Keuangan itu sudah ada dasarnya juga di bea cukai ya Pak ya. Ya. Ada sikap dasar ya Pak dulu ya. Sikap dasar bea cukai. Sebenarnya itu satu irama juga. Isinya adalah bagaimana dia integritas, pelayanan juga, bagaimana sinergi profesional dengan menyatukan korsa dan sebagainya itu. Ya, betul. Satu napas sebenarnya itu. Betul Pak. Nah artinya ini memang betul-betul ada perbaikan dari bea cukai lama ke yang baru ya Pak. Dan perjalanan ini merupakan perjalanan yang luar biasa dan cukup panjang karena 77 tahun ya. Bea cukai itu berkiprah di negara kita Indonesia. Ya, betul. Dan semakin lama kita akan semakin baik di bawah Kementerian Keuangan. Kita punya nilai-nilai Kementerian Keuangan yang harus diterapkan juga di seluruh pegawai bea cukai, dan juga sikap dasar yang selalu ada melekat di hati kita, Pak ya. Mungkin ada hal-hal lain Pak yang perlu disampaikan terkait dengan Hari Bea Cukai ini Pak, karena ini kita dalam rangka sebenarnya dalam rangka Hari Bea Cukai Pak. Bea Cukai ini yang tahun 77 ke-77 ya. Ini 77. Tanggal 1 Oktober ya kita ingat, karena
pada saat itu didirikannya jawatan Bea Cukai ya, ditetapkan jawatan oleh Presiden. Saya kira pesan yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri, kepada rekan-rekan semua di jajaran Bea Cukai, khususnya di jajaran Bea Cukai Bali Nusra, lebih khusus lagi untuk Sobat Ceria nih Bea Cukai Ngurah Rai. Yang pertama tentu saja mari kita jaga tadi bahwa Bea Cukai sekarang yang sudah sangat jauh berbeda dengan dulu-dulu, dan saya yakin orang-orang terdekat kita, tetangga kita, keluarga kita sudah banyak mengakui, para pelaku usaha sudah banyak apresiasi ya. Bahwa sudah sangat berbeda, apalagi pelaku usaha yang sudah puluhan tahun ya, mereka merasakan sesuatu yang berbeda dengan yang lalu-lalu. Tentu saja ini bukan untuk kemudian menyalahkan orang-orang yang lebih dulu dari kita, tapi menjadi pelajaran bagi kita. Nah, oleh karena itu pesan saya adalah agar kita bisa mempertahankan yang baik ini menjadi lebih baik lagi. Ayo kita gali hal-hal yang positif dari kita, baik dari sisi inovasi, kemudian dari penguatan integritas dan lain-lain, dari SDM-nya, pemanfaatan teknologi informasi. Mau nggak mau kita harus berhadapan dengan teknologi informasi. Kalau kita tidak menggunakan itu, kita pasti ketinggalan. Ya, artinya Bea Cukai itu memang harus semakin baik ya Pak, semakin baik, sesuai moto kita Pak, Bea Cukai makin baik. Ya Pak, dan kalau kita lihat memang perjalanan Bea Cukai yang cukup panjang 77 tahun ini ada perubahan dari SDM-nya, kemudian dari proses bisnisnya, kemudian dari IT, kemudian perubahan dari unit organisasinya sendiri yang mendukung pelaksanaan tugas di Bea Cukai Ngurah Rai, di Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini luar biasa yang bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya SDM Bea Cukai. Apalagi kita tahu untuk temanya ya Pak ya, tema Bea Cukai, Hari Bea Cukai 77 ini ya Pak ya. Pelayanan semakin mudah. Ya, semakin mudah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa memang kita sekarang mengutamakan pelayanan. Dan juga satu lagi Pak, untuk apa ya, menguji pelayanan kita, itu kan kita ada SKPJ ya Pak ya. Survei kepuasan pengguna jasa, atau survei kepuasan masyarakat juga ada. Ini setiap tahun selalu ada. Yang tadi Bapak sampaikan, kita harus mempertahankan dan bahkan kita meningkatkan pelayanan kita untuk menjadi lebih baik. Di Bea Cukai Ngurah Rai sendiri Pak, kami mungkin di kantor-kantor lain juga ya, terkait survei kepuasan pengguna jasa ini ada dua. Yang pertama SKPJ, survei kepuasan pengguna jasa yang di lead oleh Direktorat Kepatuhan Internal, itu setiap tahun sekali. Satu lagi kami di Bea Cukai Ngurah Rai ada survei kepuasan masyarakat atau SKM, di mana SKM ini kami lakukan secara periodik per kuartal. Setiap kuartal ini langsung. Jadi kalau ada pengguna jasa datang, kita sampaikan kuesioner. Ya, betul Pak. Istilahnya. Dan alhamdulillah kalau di Bea Cukai Ngurah Rai semakin lama semakin meningkat hasilnya. Tapi hasil yang tinggi itu justru kita mewaspadai, betul Pak. Tantangan supaya kita tetap harus paling tidak mempertahankan, jangan sampai turun. Ini yang tantangan yang tentu saja kita harus hadapi dan kita harus pelihara terus untuk bisa meningkatkan pelayanan. Jadi mantap nih. Iya Pak, pelayanan semakin mudah ini juga jadi tantangan kita ya, karena kita harus memberikan pelayanan dengan mudah kepada pengguna jasa. Baik Bapak. Tapi mungkin sebelum ada closing statement, Bapak dipersilahkan kopi dulu Pak. Kopinya udah dingin Pak dari tadi ini. Masih hangat. Terima kasih nih kopi Bali ya. Kopi Bali kopi tidak ada yang pahit. Walaupun tidak pakai gula tetap nggak pahit kopi. Kalau pahit nggak ada yang minum nanti kan. Ya, kopinya segar. Iya Pak. Jadi selalu nikmat gitu ya kalau minum kopi ya Pak. Baik Sobat Ceria, kita kembali lagi ya. Memang yang kita perbincangkan pada pagi hari ini sangat menarik, karena tadi sudah saya sampaikan di awal, ini tamu spesial kita di Hari Bea Cukai yang ke-77. Dan sudah cukup banyak yang kita perbincangkan pada pagi hari ini, menarik sekali. Dan saya mohon Bapak ada closing statement untuk podcast Ceria Bea Cukai Ngurah Rai pada kali ini. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan kantor wilayah DJBJ Bali Nusra mungkin ya 5 atau 10 tahun ke depan Pak? Ya tentu saja saya berharap
kita semua jajaran Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, siapapun yang ada di sana, tadi satu memegang prinsip bahwa kita mempunyai nilai-nilai integritas dan jujur kalau di sikap dasar Bea Cukai ya. Kemudian kita terus berinovasi untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Mari kita terus berbuat yang lebih baik kepada masyarakat sesuai dengan moto kita bahwa Bea Cukai makin baik. Makin baik itu artinya besok makin baik lagi, besok makin baik lagi gitu. Jadi kita berbuat kebaikan. Dan insya Allah setiap kita berbuat kebaikan tidak ada lain balasannya kecuali kebaikan pula. Baik Pak, luar biasa ini harapan-harapan Bapak kepada kita semuanya, Sobat Ceria khususnya pegawai atau seluruh pegawai baik di Bea Cukai Ngurah Rai maupun di wilayah Kanwil Bali Nusra. Sobat Ceria, terima kasih telah menyimak episode hari ini di Podcast Ceria. Kami berharap Anda menikmati informasi yang kami sajikan dan memahami lebih baik tentang Bea Cukai. Jangan lupa untuk berbicara dengan kami melalui komentar dan umpan balik. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terus belajar bersama kita.